Oh, nggak mau dia, malah akhirnya berhenti, tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak ketiga tersebut. Karena kan kita ada dokumen komunikasi kan, jadi kita sampaikan bahwa dia juga menyatakan melalui kuasa hukumnya nggak akan ada lagi komunikasi dengan pihak. Jika baunya dulu ya. Ada. Hari ini saya mengikuti undangan dari Polres Jakarta Selatan dalam perkaranya Bu Feni Rose. Jadi kita dalam proses restoratif justice. Jadi bersyukur memang Mbak Feni Rose kemudian memahami dan dia kemudian sepakat perlunya restoratif justice terhadap perkara ini. Dan tadi kami sudah bertemu dengan kuasa hukumnya Mbak Feni Rose, yaitu Ibu Farida. Kita sudah silaturahmi. Sebenarnya dari minggu kemarin sudah ada 2 kali pertemuan, dan ini adalah pematangan buat restoratif justice. Jadi kuncinya bahwasanya saya dan Mbak Feni Rose saling memahami bahwasanya persoalannya bukan di antara kami berdua, tapi karena ada satu orang artis yang kemudian mengacaukan suasana sehingga kita berselisih paham. Nah, karena selisih paham tadi timbullah ada laporan kan. Tapi setelah saling paham, saling membuka cerita tentang dokumen WhatsApp, paham. Oh, ternyata kami berdua dikerjain nih sama seseorang kan, gitu kan. Kami berdua tuh, saya dan Mbak Feni Rose tentunya, termasuk juga nanti ada Tatalim juga, itu juga dikerjain gitu. Jadi timbullah salah paham karena dikerjain oleh seseorang dengan ceritanya yang berbeda. Kami ceritanya beda, ke sana ke Mbak Feni Rose ceritanya beda, sehingga timbullah salah paham. Seringkali salah paham karena ada orang ketiga yang memberikan cerita yang berbeda. Itu dia persoalannya. Tapi tadi sudah sepaham bahwasanya kita sudah saling adu cerita. Faktanya ini, faktanya ini, ternyata faktanya memang sama, tapi diceritakan berbeda oleh seseorang tadi. Ada berapa orang ketiga ini ingin mengadu domba gitu ya, Bang? Iya, tentunya karena dia kan punya kepentingan mengambil keuntungan, dia membohongi kami, membohongi sana juga, sehingga dia akan dapat selisih dari kebohongan-kebohongan ini, jadi selisih keuntungan kan. Itu yang dipakai oleh orang tersebut. Sudah berapa lama Feni Rose menghubungi Abang untuk RJ ini? Oh, udah 2 minggu kemarin, sebelum tahun baru, ketika kemarin mentok, terus kemudian seminggu setelahnya terjadilah komunikasi via penyidik Polres, dan dapatlah rencana pertemuan. Sebenarnya sebelum tahun baru sudah ada pertemuan pertama, tadi pertemuan kedua, dan sudah merucut untuk persiapan penandatanganan dokumen restoratif justice. Apakah ada penawaran sesuatu dari Feni Rose terkait RJ ini? Oh, tentunya tidak ada. Kan kita cuma minta supaya tidak ada salah paham, sehingga tidak ada rumor yang berkembang ke masyarakat. Iya, itu tadi kan. Sehingga tentunya kita harus paham dulu apa persoalannya masing-masing. Nah, kita memberikan pemahaman, di sana juga paham, dan di sana juga ada cerita, ternyata ada cerita yang berbeda. Jadi ada seseorang mengambil keuntungan dari membohongi kami dan membohongi Mbak Feni. Abang, yang dari abang ngobrolin tadi sama Mbak Feni, mungkin Mbak Feni sendiri sudah ada obrolan langsung nggak sih, Bang, sama pihak ketiga, Bang? Oh, nggak mau dia, malah akhirnya berhenti, tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak ketiga tersebut. Karena kan kita ada dokumen komunikasi kan, jadi kita sampaikan bahwa dia juga menyatakan melalui kuasa hukumnya nggak akan ada lagi komunikasi dengan pihak ketiga tersebut. Berarti secara tidak langsung Feni mengakui kesalahannya, Bang, kepada Abang? Tentunya kita nggak dalam konteks aku mengaku ya, ini kan salah paham. Salah paham kan siapapun bisa salah paham kan. Kalau ada kata salah paham berarti ada salah dan ada paham kan, gitu kan. Berarti baik secara langsung ada kata salah paham itu, tapi bukan salah doang. Salah digabung dengan paham jadi salah paham. Salah paham itu biasa dalam dunia kehidupan manusia kan. Berarti abang komunikasi sama Feni kapan, Bang? Kemarin kemarin terus tapi pas Bang itu dia ada perasaan gimana, aduh ya enakan menjaga. Oh ya, pokoknya Mbak Feni Rose itu hidupnya sebenarnya orangnya damai-damai saja, dia mau berdamai kan, gitu kan, sehingga ya sudahlah, kita juga kan hidupnya mau damai-damai saja kan, cuman jangan sampai ada kesalahpahaman di antara yang damai-damai menjadi persoalan kan. Akhirnya kita ketemu, sudahlah
secara ini ya, sudah mulai komunikasi sudahlah. Berarti memang ada kesalahpahaman tadi yang kemudian sudah di-clearkan sehingga sudah bisa dianggap suatu posisi yang baik buat kita berdua untuk berdamai. Gitu. Bang, ini kan Bang, akan ada pertemuan nggak sih Bang antara Abang dan Feni Rose didampingi kuasa hukumnya? Kenapa? Akan ada pertemuan nggak? Kan hari ini kan nggak datang ya Pak? Nah, kan tentunya kan sebenarnya kan dengan pernyataan-pernyataan diwakili kuasa hukum kan itu sudah mewakili ya. Gitu. Kita juga kan kemudian ada komunikasi yang tidak langsung juga. Terus ya tentunya sudah berjalan ini. Bahkan ada jeda kira-kira 1 minggu lebih setelah pertemuan pertama, namanya brainstorming gitu, saling melihat inti persoalannya apa sih kan gitu. Nah itu kemudian dilaksanakan di kantor pengacaranya Bang Feni Rose tuh ya, dijalankan, sudah dapat ketemu, sudah berarti sudah ada posisi yang baik. Jadi Bang Feni Rose sebenarnya nggak salah, Bang Feni Rose nggak salah, kita pun nggak salah gitu. Yang ada salah paham, dan salah paham itu bukan salah gitu kan. Salah paham itu cuma salah memahami karena ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat orang jadi salah memahami. Bang, berarti dengan adanya RC berarti pencabutan laporan juga udah. Oh segera nanti setelah kita penandatangan dokumen ya, dokumen kesepakatan RJ, tentunya nanti saya cabut laporan. Artinya dalam minggu ke depan urusan kita dengan Bang Feni Rose rapi, tidak ada lagi persoalan dan kita berdamai, cabut laporan, selesai, case close gitu kan. Untuk yang satu lagi, Nah itu dia tadi persoalan ini. Wah, jadi gelar perkara naik ke penyidikan karena ada kepentingan, di mana kepentingan hukum yang harus dijalankan. berarti AL udah naik sidik. Hah? Kasus. Ayo lu coba. N. Oh, Yang orang ketiga tadi. iya dong, naik sidik dong. Karena nggak muncul sampai sekarang gitu kan. Seperti itu. Biar clear juga karena banyak sekali barang-barang properti dari grup dari band kami yang masih ada di grup. Di Oliva Project. Bang, terkait perdamaian tercipta antara Abang dengan Feni Rose itu ada rencana untuk melawan orang ketiga ini bersama nggak sih Bang dalam upaya hukum? gini. Atau Feni dijadiin saksi nih. Kalau persoalan jadi saksi itu adalah persoalan hukum yang memang haknya dari penyidik, ya kan? Kalau penyidik memerlukan Bang Feni Rose tentunya ya perlu gitu kan. Cuman tadi ada kalau bisa ya sudah wilayah Bang Feni Rose selesai kan begitu kan. Tapi kan kita nggak tahu namanya kepentingan hukum ya. Itu. Tapi kita juga sebenarnya harapan dengan yang pihak ketiga tadi ini kan biar beres juga sebenarnya kan. Artinya kepentingan bersama terpenuhi, kita lebih kepada restoratif justice juga kan pada pihak ketiga. Cuman ini kan nggak muncul. Persoalan nggak muncul ini kan jadi bukan persoalan kita kan. Kalau bedanya dengan Mbak Feni Rose ini dia muncul mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, bahasanya gitu kan. Apalagi ada posisi hukumnya kan. Nah dengan kemunculan tadi ini adalah sifat gentleman ya. Kalau ini kan dia karena wanita jadi gentlewoman ini kan. Nah, ada sifat gentlewomannya nih Mbak Feni Rose nih. Jadi kita juga mengapresiasi dan menghormati ini. Jadi ada kesan baik ya, ada impresi baik sehingga kita hormati. Mungkin menurut Abang AL nggak gentlewoman. Hah? AL nggak gentlewoman. Iya, nggak gentlewoman dong kalau yang sono mah. Gitu. Bang, menegaskan aja berarti untuk pihak ketiga itu sudah naik sidik dan akan gelar perkara tapi belum ada status tersangka. Ya tentunya naik sidik kan perkara udah naik sidik proses tentunya kita karena penyidikan kita di BAP lagi dong, habis itu baru pemanggilan. Berarti statusnya masih terlapor ya? Dia selalu terlapor. Belum jadi TSK gitu. TSK itu ketika orangnya kemudian datang ditanyakan dan memang benar adanya ada indikasi unsur apa memenuhi unsur hukum pidana, ya sudahlah nanti kemudian masuk ke posisi TSK. Agak panjang tapi selesai nih kelihatannya. Nah, Bang, tegaskan aja Bang. Ini pihak ketiga itu siapa? jadi kan disebut Ya, belum Dari Abang mungkin. dari Abang belum. ya AL kita sekarang bicara inisial loh kan tadi ngomongnya inisial AL nih. Iya. Gitu. AL. Oke. Oke. Ya.